jalan nih ya sejak tahun 2009 ya, puncaknya tahun 2010 terus gitu ya selama 4 tahun, apalagi buku saya waktu itu 4 tahun berturut-turut nomor 1 terlaris di Indonesia. Akhirnya gaung ini makin luas gitu. Bagus ya, bukannya nggak bagus itu ya. Nah, cuma sebagian orang akhirnya mengabaikan peran ayah, ya peran ayah gitu. Nah, karena itu akhirnya saya merasa terpanggil ya, Ramadan kemarin saya bikin sambungannya, ya saya bikin balasannya. Ya, kalau selama ini ibu, nah ini tentang ayah. Ya, jadi great step ini adalah apa? Kalau kita lakukan ini, ya, kalau kita lakukan ini ya, nanti kita lihat ya teknisnya seperti apa, sikapnya seperti apa, itu insya Allah akan mengundang perubahan yang besar pada hidup kita. Karena memang ayah ini perannya luar biasa, ya, perannya luar biasa. Jadi kalau agama mengatakan ibumu, 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 bukan berarti, ya, bukan berarti, ya, peran ayah cuma sepertiga, bukan, bukan. Ya, nah ini saya akan bahas gitu. Ya, sampai saya konsultasi ya sama senior-senior saya, guru-guru saya, ustaz-ustaz saya ya. Sampailah saya merumuskan materi ini. Nah, kalau teman-teman melakukan ya, nanti yang apa saya sampaikan nanti gitu ya, itu insya Allah ya akan mengundang perubahan besar ya, great step ya, langkah besar dalam hidup kita, insya Allah. Ya, oke. Yang pertama boleh munculkan ini gambar itu si orang India itu boleh, Mas Ahmad. Ini ada orang hebat ya, orang hebat ya. Bayangkan ya, dulu ayahnya menghabiskan gaji 1 tahun ya untuk apa? Bayarin tiketnya dia terbang ke US ya, terbang ke Amerika. Bayangkan ya, menghabiskan gaji 1 tahun ya untuk apa? Cuma bayarin tiket dari India ke Amerika, US gitu. Agar anaknya apa? Nasibnya lebih baik. Merantau di sana, belajar di sana, bekerja di sana. Dan sekarang orang ini adalah menjadi orang nomor 1 di Google. Ini adalah CEO Google, ya. Salah satu merek paling besar di dunia. Ya, mengalahkan merek-merek yang konvensional ya seperti Toyota, seperti KFC ya. Pokoknya mengalahkan merek-merek konvensional. Google. Nah, ini adalah orang nomor 1-nya, ya. Dan ini peran ayahnya, nggak main-main gitu. Ya, oke, balik lagi ke saya. Nah, saya yakin ya, banyak kisah-kisah seperti ini, termasuk juga dalam hidup kita, gitu ya. Jadi ayah ini memang kadang-kadang nggak kelihatan, ya beda sama ibu. Ibu ini, ya contoh ya, kita nangis, kita sedih, ada masalah, itu ibu ikut sedih. Kita sedih, beliau sedih. Kita nangis, beliau nangis, gitu. Dan beliau memeluk kita, gitu kan. Nah, jadi langsung terasa kedekatannya gitu. Nah, beda sama ayah. Ayah ngeliat kita sedih, dia belum tentu sedih. Mukanya tetap gitu aja, ya. Kita nangis, dia cuma nanya, "Kenapa nangis?" Ya. Nah ini bedanya. Tapi bukan berarti dia kurang perhatian. Kayak saya nih, sekarang udah jadi ayah, baru saya ngerti itu logikanya. Dulu nggak ngerti saya. Saya ngeliat anak lagi sedih atau apa gitu, ya saya tenang aja dulu kan. Karena apa? Saya berusaha ngasih solusi. Kalau saya ikut nangis atau saya kelihatan sedih, saya menunjukkan kelemahan di hadapan dia. Saya tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan dia. Ya, simbol kekuatan ada di tangan saya. Nah, simbol kelembutan memang ada di tangan ibu gitu. Nah, ini bedanya. Ini contoh kecil ya sebagai pembuka ya. Jadi kalau misalnya kita pernah mendengar ya ibumu ibumu ibumu, bukan berarti peran ayah itu cuma sepertiga, bukan. Bahkan saya 2 kali nih terima pertanyaan ya. Mereka mengkonfirmasi. Misalnya gini, Mas Ipo, ini contoh ya, saya ngasih uang nih buat ibu saya 3 juta, buat ayah saya 1 juta. Sampai kayak gitu coba. Ya. Ayah saya ajak jalan 1 kali, ibu 3 kali. Lah saya bilang, ilmu dari mana itu? Saya bilang, ilmu dari mana? Bukan gitu terjemahannya. Sama berbaktinya, tapi memang fadilah terhadap ibu ini memang lebih gitu loh. Ya, lebih gitu. Dan mungkin lebihnya bukan sekedar 3 kali, mungkin lebih daripada itu gitu. Ya. Nah, jadi bukan kita membeda-bedakan, bukan sama sekali. Ya. Ada nanti waktunya membedakan, saya tunjukkan ya, kapan waktu memang kita berpihak pada ibu itu ada. Ya, nanti saya tunjukkan juga. Oke ya. Sekarang saya tunjukkan slide pertama, warna ungu, coba ditampilkan Mas Ahmad ya. Lompatan besar dalam hidup itu. Ya. Jadi ayah kita ini adalah hero in silence, ya, hero in silence, ya. Jadi pahlawan dalam senyap. Nggak kelihatan emang, perannya yang besar itu nggak kelihatan. Ya, kita sedih, beliau kayaknya biasa aja. Kita nangis, beliau cuma nanya aja gitu. Ya, tapi dia bekerja dalam senyap. Bagaimana memastikan kita nggak nangis lagi, gitu. Ya.
Oke, balik lagi ke saya. Eh, ada sebuah kisah ya. Ini true story. Mungkin kita juga pernah mengalami. Ya. Jadi bagaimana seorang ayah ya, dia kasihkan makanan terbaik buat anaknya. Kadang bentuknya baju. Ya. Kalau saya dulu bentuknya arloji. Ya, jadi ayah saya ngasih arloji ke saya. Beliaunya nggak pakai lagi udah. Karena satu-satu yang ada, yang bagus cuma itu, beliau kasih ke saya. Dalam bentuk yang lain, di rumah tangga yang lain, mungkin ngasih pakaian. Ya, mungkin kasih ya sesuatu. Ada lagi makanan. Yang paling ekstrim adalah makanan. Dia kasih makanan, anaknya makan, bapaknya nggak makan. Gitu. Ya, ini kisah ini sangat heroik. Ya, sangat heroik. Jadi anaknya bisa makan, ayahnya nggak bisa makan. Anaknya nanya, "Papa kok nggak makan?" "Ah, Papa udah kenyang." "Ah, Papa udah biasa kayak gituan. Kamu kan belum pernah." Atau, "Oh, Papa nggak suka, kamu aja yang makan," gitu. Ya. Atau mungkin ayahnya terus terang juga, adanya cuma itu nak, buat kamu aja. Papa nggak usah, Papa ntar aja. Ya. Kisah ini sangat heroik ya, menguras air mata kita, menguras emosi kita. Ya. Tapi ada kisah yang lain, ya. Saya melihat, ya ini kisah nyata juga. Dia memastikan apa? Anaknya bisa makan, aku juga bisa makan. Kenapa? Kalau aku nggak makan, anakku juga pasti nggak enak makannya. Makan juga, tapi ya lek-lekan, kalau bahasa Jawanya itu. Ya, bagaimana mungkin anak bisa makan kan, lihat orang tuanya nggak makan. Pasti kan susah. Kalau anak kecil masih bisa, tapi kalau anaknya sudah SMP atau SD kelas 5, itu kan udah mulai paham. Oh berarti bapakku nggak punya uang ini. Ya aku doang yang makan, ya dia nggak makan. Ya susah makannya sambil nangis gitu kan. Nah ayah tipe kedua ini yang saya akan ajarkan buat teman-teman. Ya, jadi dia memastikan anaknya juga tidak sedih, ya anaknya bisa makan, aku juga bisa makan, seperti itu. Ya, karena ini kan satu kesatuan semuanya. Tadi saya bilang bahwa ayah ini adalah hero in silence. Memang nggak kelihatan perannya. Beda sama ibu kan, kalau ada apa-apa langsung muncul dia. Ya, juga ada masalah tuh langsung suaranya kan heboh kan, sehingga itu yang paling paling kelihatan gitu. Itulah ibu kita. Bukannya salah, bukan ya, tapi ini yang membuat kita akhirnya mengabaikan peran peran ayah. Ya, bahkan ini terjadi pada anak laki-laki yang sering. Ya, nanti saya tunjukkan ya hasil penelitian seperti apa. Nah, jadi memang ibu tuh hebat, ibu tiada duanya lah. Ya, siapa yang berani membantah gitu. Tapi jangan salah, yang memilihkan ibu untuk kita siapa? Ayah kita. Orang hebat itu, kan ibu hebat nih. Orang hebat itu dipilihkan siapa? Ayah kita. Yang menghadirkan ayah kita. Ya. Ada 3 miliar wanita di dunia ini. Kenapa itu dipilih sebagai istrinya? Yang memilih itu siapa? Kan ayah. Yang melamar siapa? Ayah. Dan bisa jadi kita kan nggak tahu nih. Bukan mustahil ya, takdirnya menikah sama ini nih. Ya, tapi di berskeras maunya sama ini. Takdir bisa berubah. Siapa bilang takdir nggak bisa berubah? Ya, kalau Anda Muslim, lihat itu ya hadisnya sahih ya. Tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Dengan kata lain, takdir masih bisa diubah selagi belum terjadi. Hadis sahih itu. Ada lagi hadis yang lemah ya. Hadis tapi lemah gitu ya. Sedekah dapat mengubah takdir yang mubram. Gitu. Jadi takdir kita bisa berubah. Jadi harusnya nikah sama ini, nggak jadi ini, pindah ke sini bisa. Nah kan bukan mustahil nih. Bisa jadi si ayah kita ini jodohnya wanita ini. Ya. Tapi dengan kesungguhan dia suka sama ini, dia mau sama ini, takdirnya berubah ini. Dia yang memilihkan untuk kita. Ya, itu menjadi istrinya dan akhirnya menjadi ibu kita. Jadi orang hebat itu yang menghadirkan siapa? Ayah kita. Benar, memang ibu yang menyusui kita gitu. Tapi yang cari nafkah, yang berkeringat sehingga si ibu ini bisa nyusuin siapa? Ya ayah kan biasanya. Ayah menafkahi sehingga apa? Ibu ini bisa makan, bisa tenang ya, akhirnya bisa menyusui. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Saya pengalaman gitu ya kayak di dulu ya sama saudara-saudara gitu ya. Kadang-kadang juga saudara ngambek atau pergi menghilang gitu kan. Nah, itu ayah saya sebenarnya panik, ya sebenarnya panik, tapi nggak mau menunjukkan paniknya. Dia tenang aja. Dia sengaja minum, makan, ngobrol gitu kan. Dia nggak mau menunjukkan paniknya. Karena apa? Yang lain pada panik gitu. Ya, udah hampir 1 hari gitu, akhirnya cari telepon, nelfon si A, nelfon si B, nelfon si C gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dia panik juga, tapi memang sebagai ayah ya, sekarang saya baru menyadari itu, ayah tidak boleh menunjukkan kepanikan. Karena kalau panik nggak ada solusi. Yang lain udah panik, anak udah panik, ibu udah panik, namanya wanita, ya kan? Nah, si ayah nggak boleh panik kan? Gitu. Nah, itu ayah kita. Tentu ayah nggak ideal, nggak ada ayah yang ideal kan? Nah, tapi coba kita lihat ya betapa besar perannya dia. Dia penanggung jawab nomor satu, ya, penanggung jawab nomor satu. Makanya nanti ya teman-teman ya kan sebagian nih setengah adalah laki-laki ya. Mau say hello?
Nih, anak saya sering kepo dia. Bye-bye dulu. Sebentar aja ya. Bye-bye aja sebentar. Oke. Ya, pindah dulu Nak ya. Makasih ya Nak ya. Mau nunjukin sesuatu? Ini ya, buat Papa. Oke. Ya. Nah, itu anak saya yang ketiga ya. Jadi kalau saya sih nggak suka ngelarang-larang ya. Jadi saya memang bolehin aja, cuma saya atur biasanya ya. Jadi kalau saya lagi seminar pun mereka muncul ya saya atur gitu. Makan ini makan itu saya bolehin tapi saya atur. Kalau kurang sehat ya udah makannya dikit aja sekali sebulan gitu. Kalau saya kayak gitu daripada dilarang-larang, mana mungkin dilarang-larang anak zaman sekarang ya. Cari-cari sendiri dia, curi-curi sendiri dia ya. Yang penting ya bukan haram lah gitu ya. Oke ya, kita balik tadi ya. Jadi itu ayah kita kan, itu ayah kita. Hero in silence ya, pahlawan dalam senyap gitu. Bahkan ya, ada sifat-sifat Allah itu sebagian kita bisa paham kalau kita melihat sosok ayah. Ya, kita bisa paham ya dengan sempurna, paripurna sifat-sifat Allah ini kalau kita melihat ayah. Contohnya ada sifat Allah tuh ya Aziz, ya Jabbar, ya Zulzalali wal Ikram. Ya, Maha kuat, maha perkasa, maha gagah, maha menetapkan, ya. Nah, kita bisa paham itu dengan sempurna, dengan paripurna kalau melihat sosok ayah. Karena tegapnya ayah itu beda, gitu. Tentu kita paham apa artinya gagah, ya, apa artinya kuat kita paham. Tapi kan bagaimana benar-benar paham? Lihat ayah, baru paham kita. Oh ini tegas, oh ini tegap, oh ini kuat, ini perkasa, ini yang namanya disiplin, ini namanya menetapkan, gitu. Nah itu ayah, ya. Nah sebaliknya juga ada peran-peran ibu ya yang menguatkan ini. Ada sifat-sifat Allah ya yang kita bisa paham dengan sempurna dan paripurna kalau kita melihat sosok ibu. Contohnya apa? Ya Latif, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim. Maha halus, maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Nah, itu pas lihat ibu baru bisa paham kita itu. Apa itu lembut, apa itu halus. Gitu. Ya jadi dua-duanya memang luar biasa gitu. Ya. Dan ayah memang itulah tugasnya ke kita, ngajarkan kita ketegaran. Karena apa? Orang tua tidak hadir selamanya. Tidak hadir selamanya. Ya, jadi kalau ada masalah, bagaimana anak ini bisa menyelesaikan sendiri dengan ketangguhan dia, dengan kekuatan dia, tanpa backup dari orang tuanya. Nah, ini biasanya diajarkan oleh ayah. Saking pentingnya ya, ini terutama buat anak perempuan ya, saking pentingnya peran ayah terhadap anak perempuan. Ya, jadi anak perempuan itu bisa pintar atau tidak itu tergantung ayahnya itu. Teman-teman kalau Muslim ya, itu biar paham dia di akhirat nanti yang ditanya tuh ayahnya. Yang ditanya tuh ayahnya. Karena ayah itu apa? Kepala rumah tangga, imam. Apa artinya imam? Imam itu kalau perusahaan namanya direktur. Kalau negara namanya presiden atau perdana menteri, dia bertanggung jawab nomor satu. Jadi apapun di bawah pemerintahan dia bertanggung jawab. Coba deh lihat ya, hadis-hadis, cerita-cerita seperti apa, kisah-kisah seperti apa. Di akhirat itu ditanya ayahnya, gitu. Nggak main-main itu. Ya, karena itulah disebut dengan kepala rumah tangga itu dia. Ya. Nah itu tugas yang diemban oleh ayah kita. Dan sekarang kita sebagai ayah melakukan itu. Nah balik tadi nih ya, bagaimana peran ayah ya terhadap anak, terutama anak perempuan. Ini pentingnya luar biasa. Jadi anak ini menjadi mandiri atau tidak, cerdas atau tidak, itu ayah nomor satu. Ya. Saking pentingnya ya, jadi Barat ya terutama Amerika tahu persis soal ini. Banyak penelitiannya. Ya, banyak jurnal-jurnalnya. Mereka tahu persis soal ini. Tapi sayangnya mereka juga tahu bahwa ini adalah sesuatu yang hilang di Amerika. Karena banyaknya perceraian, karena banyaknya ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, atau kadang-kadang ayahnya nggak diketahui siapa gitu ya. Kan banyak tuh kayak gituan, ya. Jadi mereka tahu nih ya, ayah dan anak perempuan ini penting banget ya terhadap kecerdasan, terhadap kemandirian gitu ya. Tapi mereka melihat juga, aduh, negeri kita nggak kayak gini nih. Ada sesuatu yang miss di sini, ya. Nah, aspirasi itu kan pengen tuh kan. Jadi pengen tapi nggak ada gitu loh. Nah, aspirasi itu mereka tuangkan biasanya dalam film-film. Coba lihat kalau nggak percaya. Makanya Iron Man, ya, dengan siapa? Anaknya apa? Anaknya perempuan dibikin. Jadi tuh mereka pengen kayak gitu, tapi nggak bisa gitu. Nggak ada di sana, hilang di sana gitu. Ya walaupun belum semua gitu ya, nggak semua gitu ya. Tapi ya itu rata-rata hilang gitu. Ya, bagaimana kedekatan anak itu ya, anak perempuan sama ayah gitu ya. Nah, ditunjukkan dalam apa? Iron Man contohnya. Ya, atau yang si Hawkeye itu ya, yang si pemanah itu juga anaknya perempuan juga. Ya, atau film Rambo ya, Rambo yang terakhir, anak perempuan juga. Ya.
Lihat lagi film Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 yang main Liam Neeson, ya itu sama anak perempuan juga. Nah ini kalau dibahas nggak selesai-selesai nih, karena saya sufi ya, suka film, makanya saya tahu. Jadi kan saya ngamati kan, oh kayak gini ya. Jadi mereka itu pengen kayak gitu, tapi itu nggak ada gitu. Mereka tahu ini penting, tapi ini miss di mereka gitu. Mereka tuangkan dalam film, ya. Nah, menjadi oh ya bagus gitu, sesuatu yang hebat gitu. Padahal film doang, gitu ya. Nah kita alhamdulillah ya dengan segala kekurangannya di Indonesia, apapun agamanya, apapun latar belakang etnisnya, itu alhamdulillah kedekatan sama orang tua itu ada, alhamdulillah. Ya dan itu bekal bagi kita, itu keuntungan bagi kita. Ya, coba lihat tuh Robert Kiyosaki, bagus nggak? Bagus ilmunya, banyak yang bagus. Saya juga belajar, saya 2 kali ketemu dia. Ya buku-bukunya belasan biji itu saya beli semuanya. Ya saya baca semua. Tapi ada satu hal yang saya nggak suka, saya nggak setuju, dan saya harus sampaikan biar jangan ditiru. Apa itu? Dia ngolokin ya ayah kandungnya. Karena apa? Ayah kandungnya miskin. Kita nih orang Indonesia, kita orang beriman nggak ada kelakuan kayak gitu. Seburuk apapun ayah kita, semiskin apapun ayah kita, nggak mungkin kita ngolokin ayah kita. Kualat, durhaka, tau nggak? Yang lebih parah ntar nasibnya pada maling kundang tuh. Ya. Nah, itu Robert Kiyosaki tuh. Amerika karena nggak punya nilai-nilai itu, ya baca buku itu senang-senang aja gitu. Ya nggak menganggap itu sebagai aib. Saya bacanya nggak enak tuh. Nah, jadi kalau ilmu tentang ngolokin ayahnya, itu saya nggak ambil. Gitu. Tapi kalau ilmu finansialnya, ya nggak apa-apa, kita belajar ya. Kita pilih-pilih gitu ya. Kita pilih dan pilih. Nah, peran ayah itu seperti apa? Coba lihat ya, ini ada gambar tangga ya. Jadi ini ayah kita, dad, ya, atau papa, ya, abah kita, abi kita, kayak gini lah, penyangga, ya, sehingga kita bisa naik ya ke step yang berikutnya, ke langkah yang berikutnya, ke tahap yang berikutnya. Dia menjadi penyangga gitu, ya, dengan keringatnya, ya, ya dengan semua lah, dengan semua, ya. Kita lanjut lagi. Jadi seminar ini memang saya bikin agak ringkas ya, a great step ini ya. Saya tujuannya sama, saya pengen mengantarkan orang biar nasibnya lebih baik, rezekinya lebih baik, perubahan besar terjadi gitu. Nah, ini salah satunya. Saat kita apa? Memuliakan ayah, saat kita apa? Berbakti sama ayah. Coba deh teman-teman lakukan. Insya Allah ya perubahan besar terjadi. Ya. Ada satu kisah ya, ini dalam Islam hadisnya sahih ya, Bukhari Muslim. Otoriti tertinggi setelah Al-Quran itu adalah hadis ya, dan hadis pun banyak derajatnya, banyak jenisnya ya. Tapi yang paling tinggi adalah Bukhari Muslim, apalagi gabungan dua-duanya ya. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahihnya Muslim ya. Oh udah itu udah paling kuat ya. Jadi udah pasti benar lah sudah itu. Jadi ada 3 orang pemuda. Ya ini saya pikir ya waktu kecil ini cuma kisah-kisah gitu, hikmah gitu. Enggak, ternyata ini kisah benar, kisah nyata. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ada 3 orang pemuda ya terkurung dalam gua, ya mereka berusaha ya keluar dari gua itu ya tertutup batu besar. Mereka dorong nggak bisa, sama-sama dorong tetap nggak bisa. Mereka berdoa tetap nggak terjadi perubahan, ya sampai akhirnya satu persatu ya mereka melakukan doa munajat sama Allah sambil menunjukkan amalnya, ya itu namanya tawasul ya, tawasul terhadap amal itu boleh dalam Islam. Yang nggak boleh itu tawasul sama orang mati. Yang orang udah mati, walaupun dia ulama, kita tawasul sama dia, itu nggak boleh. Menurut pemahaman saya. Tapi kalau beda pendapat, ya silahkan. Gitu. Ya. Kalau sama orang masih hidup, nggak apa-apa. Ulama masih hidup, kita tawasul sama dia, is okay. Gitu. Ya. Nah ini amal. Kalau amal ini nggak ada perbedaan pendapat, ulama sudunya bilang boleh. Gitu ya. Jadi si A ini, apalagi ini kan hadisnya, kan Bukhari Muslim kan. Pemuda yang pertama bilang, ya Allah, aku pernah melakukan amal ini. Ya. Insya Allah ini amal soleh. Kalau engkau, ya Allah, menganggap ini sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, ya Allah, mudahkan ya, buka pintu ini. Gua ini. Nah, itu bergeser sedikit pintunya. Pemuda kedua ngomong juga hal yang kurang lebih sama. Ya Allah, aku pernah melakukan amal ini. Ya, amal soleh ini. Kalau memang engkau menganggap ini sebagai amal soleh, amal yang ikhlas, ya, buka pintu gua ini. Geser sedikit. Nah, pemuda ketiga, ya dia bilang apa? Ya Allah, aku memiliki orang tua yang sudah tua renta. Ya, aku hari-hari menggembala. Every day ya, aku perahkan susu untuk dia. Susu yang terbaik. Dan aku pastikan itu tetap hangat. Ya, hangat, enak diminum gitu. Kadang-kadang aku lapar, tapi aku nggak minum. Kadang-kadang aku haus, aku nggak minum. Bahkan keluargaku juga pengen, aku nggak izinkan. Aku berikan untuk orang tuaku. Ya, every day aku bikin seperti itu. Karena apa? Aku berharap ya perjumpaan denganmu. Ikhlas karenamu ya Allah.
Kalau engkau memang menganggap ini amal soleh, amal yang ikhlas ya, buka pintu gua ini ya Allah. Akhirnya apa? Pintu gua itu terbuka, cahaya matahari masuk. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Ya. Apa artinya? Berbakti mengundang rezeki, berbakti mengundang solusi. Ini kisahnya. Ya. Jadi sengaja agama itu ngasih contoh yang ekstrim biar kita belajar, biar kita ngeh gitu loh. Kalau contohnya biasa-biasa aja ya kita nggak ingat kan, kita lupa kan. Dikasih contoh yang ekstrim gitu, biar kita ingat gitu. Ya. Kayak kemarin tuh saya cerita kan untuk sama nih peserta kayak ginian kan, kayak Khadijah itu. Khadijah dengan Nabi itu kan contohnya juga ekstrim itu. Khadijah ya waktu itu di mata masyarakat yang lebih terhormat kan. Orang nggak tahu Nabi Muhammad karena waktu itu belum jadi Nabi kan, pemuda biasa aja. Jadi di kalangan masyarakat yang terhormat siapa ya? Khadijah. Sekian persen harta yang beredar di Mekah itu miliknya Khadijah gitu. Dia yang terhormat, lebih tinggi, dia yang jauh lebih kaya, ya, dan dia yang lebih tua gitu. Tapi bagaimanapun, ketika dia nikah sama Nabi, dia jadi istri, ya istri wajib taat sama suami. Gitu. Nah ini kan contoh yang ekstrim. Biar apa? Biar kita belajar semuanya. Oh jadi istri itu ya kayak gitu, gitu. Ya. Jadi sering banget ya itu dalam agama dikasih contoh yang ekstrim biar kita belajar, biar kita paham gitu ya. Oke, ini contoh yang berikutnya ya. Yang ini boleh ditayangkan gambarnya. Warna hitam itu, Mas Hamad, berbakti mengundang rezeki, berbakti mengundang solusi. Ya nanti teman-teman bisa dapat gambar ini ya, nggak usah capek-capek di screenshot ya, karena kalau screenshot kan nanti pecah gitu ya. Nanti ditanya aja sama panitia, nanti panitia akan kirim gambar-gambarnya ini. Ya. Jadi salah satu ya kenikmatan dari Allah atas seseorang adalah dijadikan anak itu mirip dengan ayahnya. Ya, oke balik lagi ke saya boleh layarnya. Jadi ya salah satu nikmat dari Allah atas seseorang adalah apa? Dijadikan anak itu mirip dengan ayahnya. Jadi bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini, mas-mas semuanya, coba lihat cermin ya. Pas lihat cermin itu kan ada tuh wajah kita. Nah wajah kita tuh mirip tuh iras-iras dengan ayah kita. Tujuannya apa? Nah ada 3 tuh tujuannya itu. Ya, termasuk juga kenapa nama kita ya, siapapun kita ya kalau Muslim selalu pakai bin atau binti ke ayah pasti semuanya. Yang enggak cuma satu, Nabi Isa atau Nabi Adam, itu aja enggak. Tapi kalau kita nih, di sini saya yakin kan nggak ada yang Nabi kan, nggak ada yang Nabi kan, orang biasa semua kan. Nah, itu pasti ya bin ya, binti ke ayah semua. Jadi ada 2 di sini ya. Kenapa wajah dibikin mirip? Kenapa nama itu juga bin atau bintinya ke ayah semuanya? Tujuannya biar apa? 3 hal. Pertama kita mengingat mereka dan mengingat kebaikan-kebaikan mereka. Jadi setiap kali lihat cermin, setiap kali foto gitu ya, selfie itu akan muncul tuh wajahnya tuh. Ingat tuh, ingat diri kita, ingat ayah kita. Gitu. Mengingat kebaikannya, ya, mengingat diri mereka. Kedua apa? Mendoakan mereka dan membalas kebaikan mereka. Ayah kita. Terus apa lagi? Meneruskan kebaikan-kebaikan mereka. Ayah kita itu. Kalau meneruskan itulah namanya amal jariah. Ya, saya ulang ya, pertama biar ingat. Oke, kemudian apa? Mengingat mereka dan kebaikan mereka, mendoakan mereka, membalas kebaikan mereka, dan apa? Meneruskan kebaikan mereka. 3 itu. Jadi itu hikmahnya. Nah, waktu itu saya ketemukan sama Ustadz Maulana ya, Ustadz Maulana. Berapa kali lah ketemu gitu ya, tapi ada kesan yang mendalam bagi saya. Jadi ternyata ya beliau itu namanya Maulana, itu nama ayahnya, bukan nama beliau. Nah, beliau kan tamatan pesantren kan, belajar kan bagaimana pentingnya meneruskan kebaikan orang tua. Supaya apa? Jadi amal jariah gitu buat orang tua kita. Jadi karena beliau berpikir ya sudahlah, aku juga pengen meneruskan kebaikan ayahku dan aku juga pengen jadi ustadz, ya sudah aku pakai nama ayahku aja, Maulana. Supaya pas setiap kali orang panggil Maulana, dapat pahala juga tuh orang tua. Dan ini ternyata sering dilakukan oleh ulama. Contoh kayak Gus Mus, ya. Itu kan namanya bolak-balik tuh, Mustafa Bisri, ya. Bisri Mustafa Bisri bolak-balik itu terus tuh 3 generasi udah. Dari zaman kakek, ya. Dari zaman kakeknya beliau sampai ke beliau. Jadi bolak-balik terus namanya, Mustafa Bisri Mustafa, gitu aja terus. Jadi nginget nama ayahnya terus gitu. Ya. Nah, tujuannya itu biar ingat satu hal, kedua apa? Mengingat kebaikannya. Jadi bukan sekadar ingat loh, tapi juga kebaikannya. Ya, mengingat kebaikannya,
terus mendoakannya, membalas kebaikannya, ya, dan meneruskan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya amal jariah. Ya, yang ketiga itu amal jariah. Ya. Jadi saya ketemu dengan Ustadz Maulana tuh ya Masya Allah ya, memang itu banyak kisah-kisah yang orang nggak tahu gitu ya. Saya pribadi jarang dengar ceramahnya beliau karena saya mungkin ya dengarnya mungkin seringnya Ustadz Adi Hidayat misalnya ya, atau misalnya kayak guru saya Dr. Yusuf Siddiq gitu ya, Ustadz Abu Somad juga ya, kadang-kadang juga ke Ustadz Yuke Semeru ya, Ustadz YM gitu. Nah Ustadz Maulana memang saya jarang ngikutin gitu. Ya tapi begitu saya ketemu belajar ada hal-hal yang menarik yang saya pelajari juga waktu itu. Ya, beliau itu walaupun capek, walaupun sedih ya, itu sering tuh sedih, apalagi tahun-tahun menjelang istrinya meninggal. Tapi itu kalau di hadapan orang lain nggak pernah kelihatan sedih tuh. Senyum terus itu. Dia sembunyikan kesedihannya. Sering tuh puasa sunnah, ya. Tapi itu kan capek puasa sunnah kalau beliau. Kenapa? Beliau kan syuting, banyak syuting, sampai pecah-pecah tuh bibirnya. Ya. Jadi bukan puasa wajib aja, puasa sunnah beliau itu. Sering. Ya. Terus juga ya, itu seingat saya sekitar 9 atau 10 tahun pernikahan ya, itu nggak pernah marah sama istrinya. Nggak pernah marah sama istrinya. Ya. Kalau teman-teman di sini, menurut saya juga banyak mungkin ya yang nggak pernah marah sama istrinya ya, suami-suami di sini menurut saya bukan apa-apa. Dia dimarahin sama istrinya gitu kan. Makanya nggak berani marah dia ke istri. Beda cerita gitu ya. Nah, kalau beliau itu memang benar, memang sayang sama istrinya, jagain istrinya, ya nggak pernah marah sama istrinya gitu. Ya, nggak pernah bentak istrinya, nggak pernah. Ya, itu kebaikan-kebaikan yang saya tahu dari Ustadz Maulana waktu itu. Ya. Nah, itu soal ayah, kita balik lagi soal ayah ini ya. Kita buka yang berikutnya, durhaka ya, tentang durhaka. Durhaka mengundang petaka, durhaka mengundang celaka. Ya. Jadi dosa yang besar itu seperti apa? Salah satunya itu durhaka kepada orang tua. Apa saja bentuk durhaka kepada ayah? Ya, saya yakin ya kalau diantara kita berantem sama ayah itu jarang, bentak-bentakan sama ayah itu jarang. Ya, nggak ada lah saya yakin gitu. Tapi kalau yang kayak ginian nih, 5 hal ini mungkin kita melakukannya. Ya, coba kita lihat satu persatu. Balik lagi ke saya. Jadi misalnya ya, yang kita lakukan adalah misalnya ya, membuat ayah sedih, membuat ayah kepikiran, membuat ayah sakit hati. Itu bagian dari durhaka itu. Ya, sengaja ya, atau membiarkan ayahnya sedih, ayahnya kepikiran, ayah sakit hati. Itu durhaka itu. Ya. Atau apa? Berkata mengabaikan panggilan ayah, sama juga durhaka itu. Bermuka masam. Ya. Ketemu ya ketemu, makan bareng gitu. Tapi mukanya masam. Tidak ngurusi ayah. Nah, itu juga bagian dari durhaka. Tidak mendoakan ayah. Itu juga durhaka. Hati-hati nih, ada hadisnya nih Bukhari Muslim ya. Janganlah kamu membenci bapakmu. Karena sesiapa yang membenci bapaknya, sesiapa yang membenci ayahnya, abinya, papanya, ya, itu adalah perbuatan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya nggak pernah dengar ya hadis ya kalau kita benci sama ibu, dianggap kafir itu nggak ada. Tapi nih kalau benci kita sama ayah, artinya apa? Kita mengingkari sanad kita mengingkari silsilah kita, zuriat kita. Gitu. Kita mengingkari ini jalur semuanya. Ya, ya sama, kita nggak mau lagi itu ada bintinya kita nggak mau. Ya kan? Nah, jangan kamu membenci bapakmu, karena sesiapa yang membenci bapaknya, itu adalah perbuatan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak main-main itu. Ya. Nah, makanya balik tadi ya, ada 5 bentuk durhaka itu. Jangan bikin ayah kita sedih, jangan bikin beliau juga kepikiran, ya sakit hati, jangan. Jangan juga berkata ya, atau mengabaikan panggilan beliau, jangan. Ya, bermuka masam sekalipun jangan. Ya, tidak mengurusi ayah, tidak mendoakan ayah juga jangan. Ya, cilakanya kita, ya, kita ini sadar kalau apa? Boleh tunjukkan di layar? Ketika orang tua ya udah sepuh baru sadar. Ya. Orang tua udah sepuh gitu ya, baru kita sadar. Udah tua renta baru kita sadar. Yang awalnya kita agak abai, agak cuek, baru sekarang nggak cuek lagi. Atau apa? Pas orang tua sakit baru sadar. Bahkan ada lagi yang parahnya, orang tua meninggal baru sadar. Boknya dibalik gitu loh. Kita ingat dari sekarang, kita berbakti sejak sekarang gitu. Mudah-mudahan orang tua yang nggak gampang sakit. Kita berbakti sejak sekarang, dari sekarang. Mudah-mudahan orang tua panjang umur, nggak meninggal gitu. Kan masih bisa berubah takdir itu.
Ya, dengan amal soleh dan doa itu takdir masih bisa berubah. Banyak kisahnya. Ya, sohi banyak kok. Bagaimana umur diperpanjang, banyak. Ya, bagaimana total rezeki bisa berubah, itu banyak hadisnya kan. Nah, jadi kita sungguh-sungguh nih berbakti sama orang tua kita, sama ayah kita. Karena kita baikin terus, mudah-mudahan orang tua kita sehat, nggak jadi sakit gitu. Kita berbakti terus, mudah-mudahan panjang umur malah. Kebanyakan kita pas sakit baru kita sadar. Ya, orang tua sakit baru kita sadar. Orang tua sepuh baru kita sadar. Orang tua meninggal baru kita sadar. Ini kelakuan rata-rata kita. Gimana nggak hidupnya nyungsep coba itu. Jadi ilmu rezeki itu yang nggak rumit. Nggak rumit. Ya, rezeki itu dekat, nggak jauh. Ada rezeki yang jauh, tapi banyak yang dekat. Yang besar-besar itu dekat. Di mana itu orang tua kita, di ayah kita. Dapatkan ridhonya, senangkan hatinya. Gitu ya. Itu rezeki udah itu. Masa ayah kita udah berbakti sama ayah, rezeki kita mampet? Nggak mungkin lah. Coba berbakti sama ayah. Jadi nggak jauh rezeki itu. Kadang orang merantau jauh-jauh kemana gitu. Ya silahkan aja. Kerja jauh-jauh, bisnis jauh-jauh. Ya silahkan aja. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama apa? Itu yang deket tuh di rumah kita. Ya, orang tua kita, ayah kita. Kita muliakan ini, masa Allah menghinakan kita. Ya. Nah, jadi muliakan ya, muliakan ayah kita, cukupkan waktu ya dengan perhatian, dengan uang dan semuanya. Ya, jangan sampai terlambat. Nunggu tua, nunggu sepuh, nunggu sakit baru kita sadar. Anak macam apa kita ini? Dan hati-hati tuh. Kalau kita kayak gitu, anak menilai. Sunatullah terjadi, hukum alam terjadi. Kita kayak gitu tuh, nanti anak gitu juga ke kita. Tapi kalau kita berusaha nih ya, memuliakan orang tua, ayah kita, pertama dapat pahala satu. Kedua apa? Rezeki kebuka. Rezeki kebuka. Ketiga apa? Sunatullah terjadi. Anak pun insya Allah berbakti sama kita. Murid-murid berbakti sama kita. Anak asuh kita, anak yatim kita berbakti sama kita. Hukum alamnya gitu. Ya, nggak main-main itu. Jadi ya, dunia akhirat bahagianya. Ya, ini orang tua nih, ayah kita nih, kita berbakti nih. Ya, pahala dapat, kan akhirat itu. Surga dapat, akhirat itu. Tapi anak kita nih ya, yang di dunia berbakti juga ke kita. Senang kita dunia. Ya, makanya berbakti itu dunia akhirat, ya. Dunia akhirat benar-benar. Nah, jangan samakan ayah dengan ibu seperti yang saya bilang di awal. Boleh munculkan di layar? Jadi ayah ini memang beda sama ibu gitu. Ya, suaranya lebih berat, biasanya ya, badannya lebih besar, kadang-kadang juga lebih tegas ya. Jadi memang ayah ini tidak ekspresif. Kita nangis, dia nggak nangis. Kita sedih, dia nggak sedih gitu. Ya. Tapi itu, dia punya sedih, dia sembunyikan kesedihannya. Dia punya susah, dia sembunyikan kesusahannya. Ya. Kalaupun dia sakit, dia sembunyikan sakitnya. Saya tuh seumur hidup ya lihat ayah saya almarhum itu baru satu kali nangis. Satu kali nangis. Ya 50 tahun lebih ya umur beliau. Saya ketemu beliau baru sekali itu nangis. Jadi ya tentu pernah nangis juga, pernah sedih juga, tapi disembunyikan sama dia. Ya. Dan nggak pernah ngeluh sakit tuh ayah saya. Nggak pernah ngeluh sakit. Ngeluh capek juga nggak ada. Padahal capek nggak? Ya capek lah. Kulit beliau itu ya aslinya kayak saya, sawo matang gini. Tapi sampai tahun-tahun terakhir itu kulitnya hitam. Kenapa? Ya kerja di lapangan. Ya, jadi mandor, jadi pengawas, jadi apa-apa semuanya gitu. Ya, manjat sini, manjat situ, ya. Urusan di lapangan, ya proyek-proyek gitu ya. Jadi yang awalnya kulit kayak gini, ya tahun-tahun terakhir itu kulitnya hitam sudah, hitam legam sudah itu. Ya, capek ya capek kerjanya, saya bilang nggak capek. Resiko juga bahkan. Tapi nggak pernah ngeluh capek. Seumur hidup saya nggak pernah dengar ayah saya bilang capek, nggak ada. Ya, ngeluh sakit juga nggak ada. Diem aja udah. Nah, jadi itu ilmu yang ayah itu ya ajarin ke kita. Saya pun juga sama tuh ya ke anak saya juga pantang ya nyebutin kata capek itu. Ya pernah juga terceletuk, pernah juga, tapi saya berusaha nggak keluar kata capek itu. Padahal hari-hari capek juga kadang-kadang. Apalagi zaman-zaman sebelum pandemi kan, saya kemana-mana gitu kan, pas pulang tuh ya capek, gimana nggak capek. Ya, saya berangkat dari rumah misalnya, jam berapa? Jam 4 pagi. Ngejar ke bandara ya, pesawat jam 6 misalnya gitu. Ya, terus terbang, nyampe di sebuah kota gitu. Mungkin Jogja, mungkin Solo, mungkin Makassar gitu. Jam 9 langsung tampil tuh. Ya landing, ya langsung keluar gitu, jalan ke lokasi kan 1 jam tuh biasanya tuh, ya langsung tampil gitu. Ya paling cuma sempat cuci muka sebentar gitu, ya tampil udah tuh 2 jam gitu ya tampil. Besok balik kamar. Habis itu saya biasa pembinaan lagi buat mitra-mitra sampai sore sampai maghrib, ya.
Nah, biasanya tuh ya, saya pulang lagi tuh, balik ke kota saya lagi. Ya pulang lagi ke rumah itu. Sampai di rumah biasa jam 8 atau jam 10 malam misalnya. Capek nggak kira-kira? Ya capek juga, saya bilang nggak capek gitu kan. Nah, tapi saya tidak mau mengucapkan kata itu di hadapan anak saya gitu. Ya. Karena capek itu bagian dari ngeluh kan gitu. Nggak baik gitu. Kita udah dikasih rezeki, dikasih kesempatan ya, udah dikasih juga ya alhamdulillah bisa eh, naik pesawat gitu ya, alhamdulillah silaturahim juga luas, alhamdulillah punya mitra-mitra banyak, alhamdulillah ya ngapain ngeluh gitu kan. Dan betapa banyak orang yang pengen kayak gituan juga gitu. Nah, jadi saya juga berusaha tidak ngeluh ya. Saya berusaha tidak ngeluh pada tidak menunjukkan ngeluh gitu ya pada anak saya. Nah, itu ayah. Ayah biasa seperti itu. Jadi memang gaya mainnya, cara mainnya beda sama ibu kita. Dia apa? Demi menunjukkan ketegaran itu, kekuatan itu. Ya. Makanya kesimpulan saya itu, ayah itu apa? Hero ya, hero in silence. Dan ayah nggak ada yang ideal. Ayah nggak ada yang ideal. Jadi saran saya, ya ini habis kayak ini nih, saya tahu persis nih, selalu ada yang nanya, Mas Ipo gimana? Dulu saya bikin sesi tanya jawab kan, itu kurang lebih ya, pertanyaan boleh dibilang tuh 70% sama semua. Ya, saya udah hafal udah itu. Ada yang nanya, Mas Ipo gimana kalau ayah saya misalnya menelantarkan saya, menzalimi saya, tidak menafkahi saya dulu, ayah saya beda agama, ya dan seterusnya, dan seterusnya. Jawaban saya nggak berubah, sama juga. Apa itu? Tetap berbakti. Saya ulang ya, tetap berbakti. Walaupun ayah kita pernah menzalimi kita, pernah mohon maaf jahat sama kita, pernah menelantarkan kita, ya tugas kita adalah apa? Ya berbakti. Kalau dia nggak benar, nanti dia dapat hisab dari situ. Ya, dia akan bertanggung jawab di situ. Tapi tugas kita sebagai anak apa? Ya berbakti. Beda agama, tetap berbakti. Apa susahnya? Mungkin ada satu hal, dua hal yang kita nggak bisa gitu. Ya, misalnya ibadah bareng nggak bisa, ya sudah. Tapi makan bareng masih bisa, jalan-jalan masih bisa, ya kan? Pijit-pijit kakinya beliau masih bisa, ya kan? Banyak hal yang bisa, lakukan yang bisa, selesai. Ya, saya keluarga dari pihak papa, ya almarhum, itu banyak yang beda agama dengan saya, banyak yang beda iman sama saya. Ya, mereka beliau-beliau di Jogja, ya. Cuma saya tahu dalam Islam dipelajari juga bahwa kalau kita menjaga hubungan baik ya dengan kerabat-kerabat beliau itu amal soleh insya Allah. Ya sudah, saya jaga hubungan baik sama tante-tante saya, sama om-om saya. Banyak yang beda agama dengan saya. Hampir semua beda agama dengan saya. Rata-rata Katolik ya, sebagian bahkan ada yang Hindu, ya Hindu gitu. Ya. Tugas saya ya itu, namanya om saya, bagian dari orang tua saya, ya saya berbuat baik sebisa saya, gitu. Ya. Jadi saya kasih penjelasan yang ekstrim di sini, walaupun orang tua menelantarkan, ya pernah zalim sama kita, tidak menafkahi, ya beda agama sama kita, tugas kita tetap berbakti, selesai, titik sudah. Kalau kita balas-balesan, ini siklus nggak berhenti nih. Nanti anak kayak gitu juga tuh ke kita. Oh saya baik kok ke anak saya, iya kan sekarang, ya. Nanti bisa jadi dengan ilmu yang baru anak berpendapat apa? Ternyata orang tuaku nih salah nih didik aku nih gitu. Bisa jadi kayak gitu. Akhirnya balas lagi ke kita gitu. Kapan selesainya coba? Makanya saya bilang rantai ini diputus. Kalau memang orang tua pernah melantarkan kita, menzalimi kita, tidak menafkahi kita, dan seterusnya, tugas kita berbakti. Selesai sudah. Biar apa? Jangan diteruskan nih. Ini nggak benar, kita balas lagi nggak benar. Ya anak kan ngikutin, kapan selesainya coba kayak gitu. Dan mana sih ada manusia yang sempurna? Sekarang kita sebagai orang tua lah, sempurna nggak kita? Baik nggak kita coba? Yakin kita lebih baik sekarang? Ya. Nah, jangan-jangan nanti 10 tahun lagi ya, 15 tahun lagi anak kita juga protes sama kita. Kesel sama kita. Ya, menganggap pendidikan yang kita lakukan selama ini salah gitu kan. Gitu. Nah, jadi nggak ada ayah yang ideal, ya. Hubungan hubungan kita sama orang tua sama ayah tetap dijaga. Kalau sudah meninggal gimana Mas Ipo? Doakan. Terus apa lagi? Teruskan kebaikan-kebaikannya. Tadi udah saya singgung. Beliau suka senyum, kita juga senyum. Jadi setiap kali kita senyum, amal jariah buat beliau. Kita dapat pahala, orang tua dapat pahala. Ya, beliau suka sholat sunnah, kita juga sama sholat sunnah. Ya, pokoknya segala kebaikan beliau kita teruskan. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau. Ya, terakhir ya, saya pengen tunjukkan ini yang segitiga itu coba munculkan di layar.
ya. Nih ya. Ini saat kita hubungan jauh sama orang tua, ya, sama ayah kita. Ya, lihat gambar yang sebelah kiri ya. Itu ada tulisan ya, anak dan orang tua. Itu hubungan jauh kan? Gitu. Jadi ada gap, ada jarak. Nah, gimana biar dekat lagi, akrab lagi? Nah, kita nih sebagai anak, kita mendekat ke Allah. Saat kita berusaha mendekat ke Allah, ya, dan kita bantu ayah kita mendekat juga ke Allah, itu lihat tuh hubungan anak sama orang tua sekarang makin dekat juga jadinya. Ya, perhatikan gambar sebelahnya, ya, itu lihat ya bagaimana anak ya sama orang tuanya, anak sama ayahnya sekarang jadinya lebih dekat juga. Ya, saya ulang kata kuncinya di sini. Jadi kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah satu hal. Kedua, kita antarkan orang tua kita juga ya dengan doa, dengan amal, dengan macam-macam semuanya agar mereka juga dekat sama Allah. Kalau mereka dekat gitu, insya Allah kita juga makin dekat juga. Ya, kalau teman-teman lakukan ini ya, saya yakin sih kalau peserta seminar ya itu ya alhamdulillah orangnya baik-baik, orangnya soleh-soleh gitu. Makanya kayak kemarin saya bikin acara apa, nawarin program buka puasa gitu kan. Jadi udah teman-teman yang puasa, apakah puasa ganti atau puasa sunnah, saya traktir deh saya bilang. Izin saya bilang, izin, saya mau dapat pahala saya bilang. Ya, itu sampai ternyata saya meleset dikit tuh janjinya. Kenapa? Kita berusaha transfer tuh untuk bukan puasa ke mereka. Ternyata yang masuk banyak banget, hampir 1.000. Hampir 1.000. Jadi dari jam 3 sore itu sampai jam 12 malam, tim saya transfer nggak selesai-selesai. Sampai besoknya baru selesai. Jadi bukan untuk buka puasa lagi. Saya mohon maaf itu ya. Jadi karena ya banyak banget soalnya. Ya. Nah itu saya juga berharap sama pahala buat saya, ya pahala juga orang tua saya. Terus ya kayak tadi tuh ya buka puasa. Kenapa saya nggak ada cross check sama sekali? Ada nggak orang yang misalnya nipu saya gitu? Dia nggak puasa, ngaku-ngaku puasa gitu, biar dapat duit gitu. Saya sih percaya kalau alumni saya, ya follower saya nggak kayak gitu. Cobalah lihat tuh misalnya tulisan di Instagram, komen-komen di bawahnya, atau yang di Facebook itu, ya kan teman-teman tuh yang komen di sana. Ada nggak yang negatif, yang ngomongnya miring gitu? Mana ada kan? Insya Allah positif semua gitu. Jadi sudah, ya alhamdulillah insya Allah ya sudah menuju positif, lagi berproses, lagi berbenah gitu. Jadi saya percaya semua lah. Jadi kalau di sini nih ya, kalau yang durhaka, saya yakin nggak ada lah. Tapi mungkin yang kelalaian-kelalaian kecil tadi kita lakukan. Ya, mungkin ya kurang mendoakan, ngomong ke orang tua, ya, mengabaikan ayah, gitu ya, tidak perhatian, gitu ya, atau membuat ayah kepikiran. Nah, ini durhaka-durhaka kecil yang mungkin kita pernah lakukan. Perbaiki, saya bilang. Mumpung ada waktu nih. Ya, kalau sekarang kita masih bisa narik nafas, berarti itu masih ada waktu itu. Perbaiki sudah. Yang sudah baik, tambah lagi. Perbaiki lagi, baikin lagi. Mudah-mudahan ya, perubahan besar, langkah besar itu hadir dalam hidup kita. Itu yang saya yakini. Karena saya ya alhamdulillah mengalami seperti itu, ya saya terapkan juga pada orang-orang sekitar saya, alhamdulillah mereka juga mengalami itu, ya. Banyak lah ya, ini juga mitra-mitra saya kan hadir juga nih sebagian di sini gitu kan. Mereka mengalami itu masya Allah. Itu masya Allah perubahannya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terus ada lagi yang saya pengen kasih tahu ya terakhir ya, ini sebentar aja tentang bisnis ya, tentang bisnis. Banyak orang tuh ya nggak paham bahwa bisnis itu sebenarnya amal jariah yang besar. Saya pribadi itu ya, ya tentulah kita namanya bisnis rata-rata pengen uang, pengen itu, ya silakan aja gitu. Tapi saya pribadi ya kenapa ngotot ya orang-orang itu juga punya bisnis semua, ya menjalankan bisnis karena bisnis itu amal jariah yang besar. Kalau kita hitung ya misalnya ya, kita nih ya melalui bisnis bisa menafkahi diri kita, ya. Akhirnya apa? Kita bisa bantu keluarga kita. Kita bisa bantu ya orang tua kita, ayah kita. Itu masya Allah pahalanya itu. Makanya ada baiknya ya bagi teman-teman yang belum punya bisnis, coba punya bisnis. Ya. Jadi bukan sekedar kita cari uang di sana, bukan sekedar kita cari untung di sana, tapi ada makna yang lain. Itu amal jariah yang besar. Jadi bukan amal aja loh, amal jariah gitu. Ya. Coba kita punya 2 orang karyawan, kita nafkahi dia, kan pahala. Ya. Jadi ini pahalanya berterusan, nggak stop di kita, ya nggak stop di kita, berterusan kemana-mana gitu. Nih karyawan punya keluarga, ya akhirnya keluarga bisa makan, keluarganya bisa sekolah, itu kan kebaikan semua, ya itu kebaikan semua. Makanya saya bilang ada baiknya kita punya bisnis ya, itu jadi mudah-mudahan ya bagian dari amal jariah, mudah-mudahan itu juga orang tua kita dapat pahala.
Oke, itu saja dari saya. Ini hari Ahad ya, kita santai-santai aja, jangan ribet-ribet, jangan berat-berat banget gitu ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Ya, mohon doa juga buat saya ya, mudah-mudahan selalu sehat sehingga bisa sharing seperti ini setiap harinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mas Ipo. Terima kasih juga untuk Waqulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Iya benar. Dia nyalain ke kamar mandi sih. Dan semua nona. Assalamualaikum Ustaz Ipo.